Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian, sehat ya? Kayaknya sarapannya daging ayam, semangat banget nih. Baik, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita melanjutkan kembali pembacaan Kutaib Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sampai kita pada yaitu halaman 9 di sini. Pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala lewat surat Asy-Syura ayat 49 dan ayat 50 ya. Qala al-musannifu rahimahullah, penulis berkata, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada beliau. Di antara akidah kita ya, wa nu'minu bi anna lahu mulkus samawati wal ard. Dan kita beriman bahwa sesungguhnya dia memiliki kerajaan yang meliputi langit dan bumi. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Asy-Syura 49, surat Asy-Syura ayat 49 dan ayat 50. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, juz 25, nanti Bapak Ibu sekalian kalau mau buka juz 25 surat Asy-Syura ayat 49-50. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inathan. Dia memberikan seorang anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Wa yahabu liman yasha'u dzukura. Dan dia memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Atau Allah mengkombinasikan, atau dia mengkombinasikan, menggabungkan antara anak laki-laki dan perempuan dari seseorang yang hambanya. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan dia menjadikan seseorang dari hambanya itu mandul, tidak beranak. Innahu alimun qadirun. Sesungguhnya dia maha mengetahui dan maha kuasa atas segala sesuatu. Dari surat Asy-Syura ayat 49 dan ayat 50 ini banyak sekali pelajaran yang kita ambil dari sini. Yang pertama, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasi kepada kita. Lillahi mulkus samawati wal ard. Allah itu memiliki kerajaan sepenuh langit dan bumi. Dan kita bagian di antara kerajaan tersebut yang Allah miliki. Yang menjadi pertanyaan, gambarannya seperti apa? Kerajaan langit dan bumi, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menjelaskan tentang kekuatannya, menjelaskan tentang kekuasaannya, menjelaskan tentang bagaimana kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, bukan di dalam Al-Quran. Ya ibadi, wahai hambaku, wahai para hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum
andai manusia yang aku ciptakan dari yang pertama sampai yang terakhir, dari kalangan manusia maupun kalangan jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minhum, semuanya mereka berada dalam hati orang yang paling bertakwa di antara kalian. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengandaikan jika semua manusia yang Allah ciptakan, bahkan dari bangsa jin yang Allah ciptakan, semuanya memiliki hati orang yang paling bertakwa. Di antara siapa yang hamba yang paling bertakwa? Di antaranya adalah sebagaimana Nabi SAW mengatakan, wallahi ana la akhsyakum lillahi wa atqakum. Demi Allah, aku adalah manusia yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai seluruh manusia, andai seluruh bangsa jin, semua hatinya seperti hati Nabi Muhammad SAW, tingkat ketakutannya, tingkat takwanya seperti beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, ma zada dzalika fil mulki syai'a. Namun semua itu tidak akan pernah menambah sedikit pun kekuasaan yang ada dalam diriku. Jadi nggak ngefek sama sekali Bapak Ibu sekalian. Dan sebaliknya, ya ibadi wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai para hambaku, andai manusia yang aku ciptakan dari yang pertama sampai yang terakhir, dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, jika semuanya itu berada dalam hati yang paling fajir, yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, siapa di antara manusia hamba yang paling fajir, paling durhaka kepada Allah? Di antaranya adalah Fir'aun, yang dia mengatakan, qala ana rabbukumul a'la ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi di antara kalian, di depan kalian. Lalu Fir'aun mengatakan, aku tidak melihat ada Tuhan yang paling tinggi selain aku. Itu adalah hati yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, jika semua manusia seperti itu, jika semua bangsa jin hatinya seperti itu, sangat durhaka, mana qasadzalika min mulki syai'a. Kedurhakaan kalian itu, kefajiran kalian itu, kriminalitas kalian itu, semuanya terhadapku tidak akan pernah mengurangi sedikit pun kekuasaan kerajaanku. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi wahai para hambaku, lau anna awwalakum wa insakum wa jinnakum, jika manusia yang pertama sampai yang terakhir aku ciptakan, baik dari kalangan jin maupun manusia, kanu fi sa'idin wahidin, kata Allah, jika semuanya itu naik ke puncak gunung, semuanya bersatu, berkumpul di satu tempat, fasa'aluni, lalu kemudian mereka semuanya menengadahkan tangannya kepadaku, meminta kepadaku, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, lalu setiap mereka itu aku kasih apa yang dia minta. Ada yang minta sehat, aku kasih. Ada yang minta rumah, aku kasih. Ada yang minta kerajaan, aku kasih. Adakah yang minta kerajaan di antara manusia? Ada, di antaranya adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Qala rabbighfirli wa habli min ladunka mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Jadi enggak main-main Nabi Sulaiman ketika berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu dan aku memohon kepadamu, berikanlah aku sebuah kerajaan yang tidak akan pernah dimiliki oleh hamba-hambamu setelah aku. Terkabulkan. Apakah ada sampai sekarang seorang raja, seorang presiden, seorang penguasa yang memiliki kerajaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman? Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thair. Di antara pasukan Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman adalah dari kalangan manusia, dari bangsa jin, dari burung.
Itu kerajaan Nabi Sulaiman, dan itu tidak akan pernah dimiliki oleh hamba-hamba Allah setelah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, andai semuanya aku berikan setiap orang, setiap hamba dari bangsa jin maupun manusia, setiap permintaan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, ma naqasa dzalika mimma indi. Semua itu, apa yang aku berikan tidaklah mengurangi apa yang ada di sisiku. Sampai dipermisalkan oleh Allah, illa kal mihyat idza udkhilal bahr. Melainkan seperti satu jarum yang dicelupkan ke dalam samudra, lalu jarum itu diambil oleh kita. Setelah itu menetes 1-2 tetes dari jarum itu, air kembali ke samudra itu, ke lautan itu. Seperti itulah kekuasaan Allah berkurang ketika seluruh hambanya meminta kepada Allah dan Allah memberikan setiap permintaan mereka. Ini menggambarkan kepada kita bahwa lillahi mulkus samawati wal ard. Kekuasaan Allah, kerajaan sepenuh langit dan bumi. Ya. Artinya ini memberikan pelajaran kepada kita. Kita tidak boleh angkuh, tidak boleh sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah berfirman, yakhluqu ma yasha. Yakhluqu ma yasha. Maka di sini kata Imam Ibnu Katsir, yukhbiru ta'ala annahu khaliqus samawati wal ard wa malikuhuma wal mutassarifu fihima. Maka di sini dari ayat ini Allah menginformasikan, mengabarkan kepada kita bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi, dialah yang menguasai keduanya, dan dialah yang memiliki kekuasaan mutlak untuk melakukan apa saja terhadap langit dan bumi ini dan segala apa yang ada di dalamnya. Sehingga wa annahu ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Karena itu, ya, setelah itu kan Allah berfirman, yahabu liman yasha'u. Allah memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Artinya di sini ada isbat, penetapan sifat Allah berkehendak, sifat dzatiyah, ya. Sifat yang melekat, selalu melekat dalam diri Allah, yaitu Allah yasha, al-masyiah. Allah berkehendak sesuai dengan kehendaknya. Maka kata Imam Ibnu Katsir, masya'a kana, apa yang Allah kehendaki itu pasti akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Wa annahu yu'ti man yasha'u wa yamna'u man yasha'. Wa la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana'a. Sehingga Allah memberi kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah akan menahan pemberian itu kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Wala mani'a lima a'ta, maka tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi ketika Allah memberi, dan tidak ada seorang pun yang mampu memberi ketika Allah menghalang-halangi. Dan itu yang kita baca zikir itu setelah selesai setiap sholat 5 fardu, ya, sholat 5 yang fardu. Apa yang kita baca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi jika Engkau sudah berkehendak untuk memberi. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada seorang pun yang mampu memberi tatkala Engkau menahan setiap pemberiannya. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, maka tidak akan bermanfaat kekuasaan apapun ketika Allah menghendaki hal itu tidak akan terjadi, ya. Inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa kita kehendak, ya, keinginan, kehendak atau keinginan. Namun dalam bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, ada dua istilah. Kalau kita terjemahkan semuanya sama, kehendak, keinginan.
Tapi dalam bahasa Arab ada dua, yaitu al-masyiah dan yang kedua adalah al-iradah. Dua-duanya kita terjemahkan kehendak, keinginan. Sebagai contoh misalkan, karena ini juga disebutkan di dalam Al-Quran, innallaha yaf'alu ma yuridu. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan maksudnya apa? Apa yang dia kehendaki. Innallaha misalkan innallaha innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Di situ ada kalimat arada yuridu, berkehendak, berkeinginan. Innama sesungguhnya, amruhu adalah perkaranya. Jika Allah berkehendak, innama amruhu arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak terhadap sesuatu itu terjadi, maka Allah cukup mengatakan kun, jadi fayakunu, maka jadi. Itu yang pertama, namanya al-iradah. Artinya sama, berkehendak atau berkeinginan. Yang kedua al-masyiah, seperti dalam ayat ini, yahabu liman yasha'u. Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Sya'a yasha'u. Itu yang kita baca setiap kadangkala kita membuat janji kepada kawan kita. Nanti sore hadir ya ke rumah saya. Saya mau ada acara. Insya Allah. Jika Allah berkehendak, jika Allah menginginkan. Jadi sama-sama artinya kehendak atau keinginan. Tapi para ulama kemudian membedakan, apa bedanya antara al-iradah wal masyiah. Iradah itu adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala, namun ada dua di dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah iradah kauniyah, yang kedua adalah iradah syar'iyah. Yang pertama iradah kauniyah, itulah yang dimaksud atau muratif atau sinonim dari al-masyiah. Jadi tatkala Allah berfirman yahabul liman yasha'u, Allah memberikan kepada siapa yang dia kehendaki, yang dimaksud itu adalah keinginan kauniyah. Maksudnya apa iradah kauniyah? Iradah kauniyah itu adalah keinginan Allah yang pasti terjadi. Ya, karena iradah kauniyah dan iradah syar'iyah itu berbeda. Iradah kauniyah itu adalah keinginan, kehendak Allah yang pasti terjadi. Kalau iradah syar'iyah belum tentu terjadi. Kalau iradah kauniyah, keinginan Allah atau kehendak Allah yang terjadi bisa pada hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk, pada perkara-perkara yang bermanfaat maupun sesuatu yang berbahaya. Ya, itu bedanya. Jadi yang pertama pasti terjadi, yang kedua bisa terjadi pada hal yang baik maupun yang buruk. Adapun iradah syar'iyah itu hanya terjadi pada perkara-perkara yang baik saja. Itu bedanya. Perbedaan yang ketiga, bahwa iradah kauniyah, kehendak Allah yang disebut dengan iradah kauniyah, itu akan tidak harus diikuti dengan mahabbahnya. Tidak harus diikuti dengan cinta Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diinginkan. Karena seseorang menghendaki sesuatu, dalam ilustrasi kita, seseorang menghendaki sesuatu, ada yang dia cintai, ada yang dia sukai, ada yang dia tidak sukai. Adapun iradah syar'iyah, kehendak Allah atau keinginan Allah yang syar'i, itu adalah sesuatu yang pasti ada cinta Allah di dalamnya, kesenangan atau kesukaan Allah terhadap yang dia kehendaki. Sebagai contoh misalkan, iradah kauniyah, Allah menciptakan iblis. Apakah Allah berkehendak? Allah berkehendak. Allah menginginkan untuk menciptakan iblis. Tapi itu masuk dalam iradah kauniyah. Kenapa? Satu, ya, itu pasti terjadi. Ketika Allah berkehendak menciptakan iblis, terjadi. Makana ma yasha'u kana, ya.
Wa ma lam yasha' lam yakun. Ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ketika Allah berkehendak terjadi, terjadi. Ketika Allah berkehendak menciptakan iblis, terjadi. Iblis tercipta. Lalu yang kedua, apakah penciptaan iblis itu baik atau buruk? Buruk. Ya. Karena iblis itu menyesatkan manusia. Iblis itu membuat kita was-was. Iblis itu mengajak manusia untuk sombong dan seterusnya. Perkara-perkara semua yang sifatnya buruk. Allah menciptakan keburukan lewat iblis. Tapi apakah Allah mencintai, menyukai penciptaan itu? Allah tidak mencintai. Itu namanya iradah bukan li nafsihi tapi li ghairihi. Allah menciptakan iblis itu bukan karena menghendaki terciptanya iblis itu, tapi karena ada kehendak lain, ada keinginan lain. Apa itu? Sebagai ujian dan sebagai cobaan, sehingga dari terciptanya iblis itu akan muncul manusia yang taat, manusia yang durhaka. Untuk mengetahui itu. Nah, itu namanya iradatun li ghairihi, bukan li nafsihi. Ya. Jadi Allah menghendaki penciptaan iblis itu bukan semata-mata karena iblisnya, tapi karena ada manfaat yang lebih besar, yaitu untuk mengetahui mana manusia yang taat, mana manusia yang durhaka. Nah, di sini yahabul liman yasha'u, sesungguhnya Allah itu memberi kepada siapa yang dikehendaki. Ini masuk dalam iradah kauniyah. Ya, iradah kauniyah, yaitu sesuatu yang pasti terjadi. Karena al-masyiah itu adalah sinonim dari iradah kauniyah. Ketika Allah berfirman yahabu liman yasha, selain menetapkan sifat Allah berkehendak, sifat dzatiyah, maka Allah juga menetapkan sifat maha memberi, yahabu liman yasha. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang lain bahwa Allah memiliki nama Al-Wahhab. Ya, Allah memiliki nama Al-Wahhab, zat yang maha memberi, ya, yang tidak terbatas pemberiannya. Rabbana hablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sesungguhnya Allah zat yang maha pemberi. Jadi dari ayat ini sudah ada dua sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Allah menginformasikan bahwa Allah itu maha memberi. Lalu yang kedua, Allah menginformasikan bahwa Allah itu menghendaki terhadap apa yang dia kehendaki. Lalu kemudian pelajaran yang dapat kita ambil dari sini adalah ketika Allah berfirman yahabu liman yasha'u inatha, Allah memberi kepada siapa yang dia kehendaki seorang anak perempuan saja. Yarzuquhul banat faqat. Ya, jadi Allah, itu kehendak Allah. Ya. Ketika Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi ini, maka annahum al-mutassirifu laha. Allah punya kehendak untuk mengatur apa yang dia kehendaki. Mau menentukan fulan dia punya anak perempuan saja, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seseorang itu tidak boleh merasa bersedih hati ketika mendapatkan anak pertamanya perempuan, anak keduanya perempuan, anak ketiganya perempuan, semua anaknya perempuan. Ada, itu ada. Ya. Qala Imam Al-Baghawi, Imam Baghawi berkata, wa minhum Lut alaihi salatu wassalam. Jadi Al-Mufassir menjelaskan dari penelitian mereka bahwa ini untuk memberikan hiburan ya, kepada umat manusia, kepada umat Islam khususnya. Siapa tahu di antara mereka ada yang menginginkan dari pernikahan itu anak laki-laki, tapi toh ternyata yang keluar perempuan. Maka ada hiburan yang Allah berikan kepada hambanya, dan itu dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi bahwa di antara para nabi pun ada yang demikian. Di antaranya adalah Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut semua anaknya adalah perempuan.
Sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Lut dengan kaumnya yang LGBT, semua kaumnya itu menyukai sesama jenis, maka Nabi Lut tawarkan putri-putrinya, ini anak saya perempuan, kenapa kalian menyukai sesama kalian? Tapi di antara mereka tidak ada yang mau. Mereka tetap mencari informasi tamu-tamu yang datang ke rumah Nabi Lut, sehingga Allah uji, para malaikat datang dalam rupa yang paling tampan, sehingga mereka sangat tergiur sekali ya untuk bisa mendapatkan lelaki tersebut. Lalu kemudian Allah berfirman, wa yahabu liman yasha'u dzukur, dan Allah berkehendak untuk memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki anak laki-laki saja. Semuanya adalah anak laki-laki. Di antaranya siapa? Kata Imam Al-Baghawi, ka Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam, lam yulad lahu al-untha. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim tidak memiliki seorang anak perempuan pun. Nabi Ismail, Nabi Ishak, semuanya anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha, atau Allah mengkombinasikan, dan Dia mengkombinasikan, menggabungkan kepada mereka ya, kepada manusia yang Dia kehendaki, laki-laki maupun perempuan, sehingga ada seseorang dari pernikahan itu memiliki anak laki-laki maupun anak perempuan. Kemudian Imam Baghawi memberikan contoh siapa di antaranya? Ka Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki anak yang laki-laki dan anak perempuan. Di antaranya adalah Ibrahim dan Al-Qasim. Lalu anak perempuannya di antaranya adalah Fatimah, Ummu Kulsum, Ruqayyah dan seterusnya. Wa yaj'alu man yasha'u aqimah, dan Allah menjadikan seseorang dengan kehendaknya itu menjadi mandul. Mandul, tidak mungkin beranak. La yuladu lahu, tidak akan beranak. Sebagai contoh siapa dari para nabi? Ka Yahya wa Isa alaihi wassalam. Seperti Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalam. Duanya adalah nabi yang tidak memiliki seorang anak pun dari pernikahan mereka. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia 4 macam. Di antara mereka adalah ada orang-orang dari pernikahan itu memiliki anak perempuan. Lalu kemudian ada di antara mereka yang hanya memiliki anak laki-laki. Lalu kemudian di antara mereka dari pernikahannya ada yang memiliki anak laki-laki dan perempuan. Lalu di antara mereka yang menikah sama sekali tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi kepada siapa yang dikehendaki. Artinya Allah Maha Kuasa. Allah ingin mengatur ini, itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Innahu alimun qadir. Maka sesungguhnya Allah itu Maha tahu dan Allah Maha berkuasa. Artinya apa? Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kalian. Allah itu Maha tahu yang terbaik untuk kita. Karena Allah memberi, maka harus menyadarkan kepada kita bahwa apa yang kita miliki termasuk anak itu adalah hasil pemberian. Meskipun seseorang itu dia memiliki sebab-sebab yang sempurna untuk menghasilkan seorang anak, namun jika Allah tidak berkehendak, jika Allah belum memberi mengkaruniakan kepada dia, maka tidak akan terjadi. Sebab-sebabnya apa? Sebab-sebab yang harus dia miliki adalah ada laki-laki, ada perempuan, ada pernikahan. Masing-masing sempurna memiliki itu. Tapi namun ketika Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi dari hasil pernikahan itu seorang anak. Sehingga tatkala kita, misalkan dalam doa, kita mendapatkan ada seseorang, dia melahirkan seorang anak, kemudian kita berdoa. Itu sebenarnya pengakuan dari kita. Doa yang kita baca diantaranya adalah yang diriwayatkan dari para salaf, barakallahu laka fil mauhubi laka. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada al-mauhub. Al-mauhub itu apa? Pemberian. Al-wahib
zat yang memberi. Al-Mauhub yang diberikan. Al-Mauhub maksudnya adalah anak. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada anak yang Allah berikan kepada Anda. Wa syakartal wahib, dan semoga Allah menjadikan Anda orang yang bersyukur kepada Al-Wahib, yaitu kepada Allah yang memberikan anak ini. Wa balagha asyuddahu, dan semoga anak ini menjadi besar sampai dewasa. Wa ruzikta birrah, dan Allah mengkaruniakan kepada engkau anak ini menjadi anak yang berbakti. Maka di situ ada pengakuan kita, anak itu adalah al-mauhub, pemberian. Sehingga dengan demikian harus muncul dalam diri kita sebuah rasa syukur tatkala kita mendapatkan karunia ini. Maka ketika seseorang mendapatkan kebaikan dari Allah, dia akan mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya amal kebaikan menjadi sempurna. Kita selesai sholat, kita harus bersyukur kepada Allah. Kita selesai dari bekerja di sore hari, kita bersyukur kepada Allah. Kita selesai dari makan, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Itu sebagai bentuk pengakuan kita bahwa Allah adalah Al-Wahib. Allah zat yang maha memberi, sehingga kita pantas untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu alimun, Allah itu maha mengetahui. Apa yang kita inginkan belum tentu itu baik untuk kita, dan apa yang tidak kita inginkan belum tentu itu adalah buruk untuk kita. Sehingga Allah mengingatkan di dalam surat Al-Baqarah, wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, tapi justru itu baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kita itu membenci, bisa jadi kita itu mencintai, menyenangi sesuatu, tapi itu justru buruk untuk kalian. Katakanlah misalkan seorang bujang, dia mencintai seseorang, saya ingin nikah dengan si fulanah ini, atau seorang perempuan, saya cocok kayaknya sama mas ini, nggak ada kurangnya, nggak ada lebihnya. Lalu kemudian ketika sudah mendekati hari yang dia inginkan, hari pernikahan, ternyata gagal dengan 1-2 alasan, tidak jadi nikah. Maka ketika itu seorang muslim harus mengatakan alhamdulillahi ala kulli halin, segala puji Allah dalam setiap kondisi. Kenapa? Padahal kita sudah fix 100%, gak ada cacatnya si fulan, gak ada cacatnya fulan ini, dia adalah manusia yang paling sempurna dalam hidupku. Ternyata tidak menjadi jodohnya. Maka bisa jadi apa yang kita inginkan itu ada sesuatu yang menurut Allah itu tidak baik untuk kita. Sehingga kita ini harus memahami konsep ini, supaya tatkala kita mendapatkan nikmat, kita senantiasa menyandarkan nikmat itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala kita mendapatkan satu keburukan, kita tidak tenggelam dalam kesedihan yang mendalam sehingga kita melanggar syariat-syariat Allah. Maka ini harus kita pahami dengan benar. Innahu alimun qadirun, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ketika Allah maha kuasa untuk menjadikan seorang punya anak laki-laki saja, punya anak perempuan saja, punya laki-laki perempuan, atau tidak memiliki anak, itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan betapa luasnya kekuasaan Allah. Sehingga di sini walinaj'alahu ayatan linnas, dalam surat yang lain Allah mengatakan Allah menjadikan itu semua itu sebagai bukti, sebagai tanda-tanda yang nyata bagi seorang manusia bahwa ini loh kekuasaan Allah, ini loh kebesaran Allah. Kebangetan kalau ada seorang hamba melihat secara nyata tanda-tanda kebesaran Allah itu, namun tidak menyadarkan dirinya. Kebangetan ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengilustrasikan hal yang lebih besar dari itu.
Kalau Allah bisa menciptakan laki-laki dan perempuan, atau laki-laki saja atau perempuan saja, atau tidak ada laki-laki maupun perempuan dari pernikahan seseorang, maka Allah di sini di dalam ayat yang lain menjelaskan, ya, yang disimpulkan oleh para ulama, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketika Allah menciptakan itu, ya, Allah menciptakan itu, Allah membagi manusia itu menjadi 4 hal, 4 kondisi. Yang pertama, Allah permisalkan Adam alaihi salam, di mana Adam makhlukun min turabin la min dzakarin wala min unsa. Adam itu tercipta namun tidak dari jalan pernikahan laki-laki maupun perempuan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah menginginkan terciptanya Adam, terciptalah seorang manusia yang bernama Adam dengan kompleksivitas dalam tubuh, ya. Kalau kita perhatikan tubuh kita ini sangat kompleks sekali. Pembuluh darahnya, tentang memorinya, tentang pengetahuannya, tentang keinginannya dan seterusnya. Kompleks sekali manusia itu. Dan Allah menciptakan Adam tanpa lewat pernikahan laki-laki maupun perempuan. Khuliqa min turab, diciptakan oleh Allah dari turab, dari tanah. Wa Hawa alaihassalam makhluqatun min dzakarin bila unsa. Lalu Allah permisalkan ada seorang manusia yang bernama Hawa. Allah ciptakan dia dari sosok laki-laki, tapi bukan dari perempuan, tanpa ada campur tangan perempuan. Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam, ya, tanpa ada percampuran seorang perempuan, ya. Wasairul khalqi siwa Isa alaihi salam min dzakarin wa untha. Lalu kemudian Allah menciptakan semua manusia selain Isa, selain Nabi Isa alaihi salam, harus lewat laki-laki maupun perempuan, harus lewat percampuran laki-laki maupun perempuan. Tidak mungkin tidak, ya. Andai ada orang sekarang mengatakan, yang terbaru saya baca, ada transgender pertama di India yang dia melahirkan anak, ya, dari pasangan mereka. Yang laki-laki berubah menjadi perempuan, yang perempuan berubah menjadi laki-laki, kayak gitu kan. Lalu kemudian mereka menikah, ya. Ternyata yang hamil itu tetap siapa? Yang dia memposisikan dirinya sebagai laki-laki, tapi pada hakikatnya dia perempuan. Tetap dia yang hamil, karena memang dia hakikatnya sebenarnya adalah seorang perempuan. Maka lahirnya dari situ. Gak mungkin ada laki-laki yang akan hamil, tidak mungkin. Maka di sini wa Isa alaihi salam min untha bila dzakar. Lalu kemudian Nabi Isa tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari sosok perempuan, Ibunda Maryam, tanpa ada campur tangan seorang laki-laki pun. Maka fatamat dilalatu bi khalqi Isa ibn Maryam alaihi wassalatu wassalam. Walihada qala ta'ala walinaj'alahu ayatan linnas. Maka dari sini Allah membagi manusia kepada 4 macam itu adalah semua dijadikan oleh Allah sebagai ayat, sebagai tanda kebesaran Allah. Allah Maha Kuasa untuk melakukan itu semuanya. Sehingga dari sini harusnya melahirkan kepada diri kita seorang hamba, seorang manusia yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menentang Allah Subhanahu wa taala, karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Yaf'alu ma yasha, innallaha yaf'alu ma yurid, bahwa Allah itu melakukan apa yang Dia kehendaki, ya. Sehingga dari sini Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting sekali kita untuk mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar mengenal namanya saja, menghafal namanya saja, tapi harus kita mengenal madlulnya, makna dan maksud dari nama-nama Allah itu, ya. Sehingga dari sini, dari surat As-Surah ayat 49 dan ayat 50 ini menjadikan kita seorang hamba yang tengah-tengah. Tatkala kita mendapatkan kebaikan, kenikmatan,
kita sandarkan kebaikan, kenikmatan itu adalah bersumber dari Allah, karena Allah itu adalah Al-Wahib. Apa saja itu bentuknya, harta, anak, kesehatan, lalu kemudian kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang ditegaskan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya. Tatkala Nabi Sulaiman alaihi salam, Allah hamparkan untuknya kerajaan yang luas sekali, kerajaan yang besar sekali, maka itu tidak membuat Nabi Sulaiman lupa, kufur nikmat kepada Allah. Tapi kemudian Nabi Sulaiman senantiasa berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Itu yang dibaca, itu yang dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman. Ya Allah, berikanlah aku ilham untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku. Maka beberapa kali saya mendapatkan Bapak Ibu sekalian, ya, ini sebagai contoh saja. Dan yang saya ketahui biasanya Hadrami, orang Hadrami itu menyebutnya keturunan Arab, keturunan Arab dari garis negeri Yaman, itu Hadrami. Keturunan Arab itu di mobil mereka itu sering menuliskan itu. Dzalika fadlullahi, ya, lima apa tulisannya itu? Saya agak lupa. Siapa yang pernah membaca tulisan di mobil itu? Dzalika fadlullah, ya, dzalika fadlullah, ini adalah karunia dari Allah, ya. Jadi dia sandarkan itu. Seperti Nabi Sulaiman, ketika Nabi Sulaiman mendapatkan warisan dari Allah, dari ayahnya Nabi Daud alaihissalam, dzalika fadlullahi, ini adalah karunia dari Allah. Ini penting sekali untuk kita. Setiap kita mendapatkan kenikmatan, misalkan ada orang memuji kita, ya, ada orang memuji kita, Pak, bagus banget ini rumahnya. Pertama yang kita ucapkan, Alhamdulillah. Ucapkan Alhamdulillah, ini karena karunia Allah saya punya rumah. Atau misalkan, Pak, Alhamdulillah udah selesai ngajinya satu kitab. Ucapkan yang pertama adalah Alhamdulillah. Setiap orang memuji kita, entah itu kebaikan kita karena kerja kita, atau karena kekayaan kita, atau karena ilmu kita, atau karena hasil karya kita, maka yang pertama kita sandarkan adalah Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini sebagai pengakuan kita bahwa Allah adalah Al-Wahib, Al-Wahhab, Allah Maha Pemberi, yang mana semua yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tatkala ada orang yang memujinya, maka hendaklah kita ingat satu doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir lima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadunnun, ya. Jadi kalau ada orang yang memujinya, supaya kita tidak tenggelam dalam pujian itu kemudian kita menjadi kufur. Karena orang-orang biasanya dia akan berbuat zalim ketika dia tenggelam dalam kekuasaan, kekayaan, dalam keilmuan yang luar biasa. Dia akan mendolimi orang lain, dia akan menyimpang dari jalan yang benar. Maka tatkala ada orang memuji kita, kekayaan kita, ilmu kita, kekuasaan kita, nama, popularitas kita, dan seterusnya, yang pertama ketika orang itu berpaling, berdoalah kepada Allah, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, ya Allah, janganlah aku siksa apa yang mereka ucapkan. Lalu yang kedua, waghfirli ma la ya'lamun, ampunilah apa yang mereka tidak ketahui dari diriku. Waj'alni khairan mimma yadunun, jadikan aku yang lebih baik dari apa yang mereka persangkakan. Karena Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, betapa banyak orang-orang yang tidak mengetahui apa yang ada dalam diri kita, ya. Bisa jadi orang mengetahui kita baiknya saja, karena itu yang nampak. Kita mengetahui orang baiknya, ilmunya luar biasa, kakaknya luar biasa, ini luar biasa, infaknya luar biasa, wakafnya luar biasa, ngomongnya luar biasa, kalau pidato luar biasa, kalau ceramah luar biasa, kalau berkarya, bekerja, giatnya luar biasa. Orang melihatnya itu baik, di masyarakat baik, sama teman-teman baik. Tapi tidak mengetahui bagaimana tatkala dia sendirian, bagaimana pernah kejahatan-kejahatan atau perbuatan-perbuatan durhaka yang pernah dia lakukan. Bagaimana perlakuan dia terhadap istrinya, terhadap anaknya, terhadap orang tuanya.
Orang taunya apa yang kita nampak, yang kita perlihatkan. Makanya waghfir lima la ya'lamun, ya Allah, ampunilah apa saja yang mereka tidak ketahui dariku. Apa yang mereka tidak mengetahui terhadap diriku. Karena seperti yang sempat saya singgung, tatkala Allah ingin menyingkap keburukan seorang hamba, mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba yang tawadhu, hamba yang senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala, dan hamba yang senantiasa tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan setiap perkara-perkara yang dilarangnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.